Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Waalaikumsalam. Anda hari ini? Saya harap dalam keadaan yang baik-baik saja. Senang sekali rasanya saya Muhammad Solihin kembali menjumpai Anda. Pemirsa, pandemi COVID-19 ini menuntut setiap pemerintah kabupaten untuk bekerja ekstra keras, tak terkecuali oleh pemerintah Kabupaten Jember sendiri. Tidak hanya dituntut untuk mampu menanggulangi bagaimana wabah bisa terselesaikan, tapi juga dituntut untuk membangun semua sarana infrastruktur ataupun juga sumber daya manusianya yang unggul demi kesejahteraan masyarakat bersama. Seperti yang kita tahu pemirsa, beberapa waktu lalu juga pemerintah Kabupaten Jember ini sudah menyelesaikan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah atau Ranwal RPJMD, dan sudah hadir bersama saya untuk membahasnya lebih lanjut apa yang kemudian menjadi strategi khusus dari pemerintah Kabupaten Jember ini. Bersama saya sudah hadir Bapak Hendy Siswanto, Bupati Jember. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik Mas Solihin. Sehat hari ini Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Solihin sehat juga ya? Alhamdulillah Bapak sehat. Mungkin langsung saja ke poin pertanyaan pertama, kita buka sesi ini Pak. Soal realokasi dan refocusing dana APBD untuk penanganan COVID di Jember ini seperti apa? Ada yang bisa disampaikan untuk pemirsa? Ya, terima kasih. Jadi kepada para pemirsa, kami pemerintah Kabupaten Jember untuk refocusing dana COVID ini kita mulai kemarin pada saat pemerintah sesuai dari instruksi Menteri Dalam Negeri dimulai PPKM darurat tanggal 3 sampai tanggal 20. Kami tentunya di sini dengan muncul kalimat darurat ini akan menjadi penting. Kami akan melakukan bahwa ini ada satu indikasi penyebaran COVID semakin mengkhawatirkan. Nah, tentunya di situ kami harus pemerintah Kabupaten Jember harus bersikap sigap untuk melihat kondisi itu, dan kami siapkan untuk refocusing anggaran. Dan saat ini refocusing anggaran belanja tidak terduga sekarang ini di lebih mudah lagi sekarang ini prosesnya, karena memang waktunya memang sangat terbatas untuk segera membantu masyarakat. Dan kami menyiapkan 100 sampai 100 miliar untuk di awal ini untuk refocusing ini. Tentunya kita ambilkan dari semua dinas yang ada, kami ambilkan sebagian untuk dilakukan refocusing untuk itu. Baik, refocusing dana ini kemudian dilihat atau disorot menjadi sangat penting, terutama kita lihat semakin parah saja pandemi yang kita bersama juga tidak tahu kapan berakhirnya begitu. Betul. Nah, di sini juga ada poin Pak soal porsi bantuan untuk warga yang terdampak. Sudah menganggarkan berapa dan kemudian akan dilarikan kemana saja porsi-porsi itu? Ya, jadi porsi untuk seluruh masyarakat sekarang yang kami sudah mulai kami sudah mulai untuk memberikan bantuan sembako. Juga kami akan berikan bantuan duit tunai dan vitamin. Kami lakukan bantuan itu terhadap yang pertama yang kami prioritaskan itu wilayah-wilayah yang terdampak langsung. Seperti ada beberapa daerah sini di daerah Mangli. Mangli itu banyak sekali yang kena. Itu kami juga semakin sedih saya itu melihat kondisi itu, dan mereka sudah tidak bisa bekerja lagi. Dan wilayahnya itu kita tutup lagi, kita lakukan penyekatan, dan kami drop bantuan untuk sembako gitu Pak. Jadi nilainya, kalau menurut nilainya itu karena memang jumlah Jember ini sangat besar, warga kita ini total ini 2,5 juta, tentunya tidak berharap kami COVID segera reda, dan kami sekarang masih memilih teman-teman yang sedang yang jualan pedagang, teman-teman kafe, jual-jual di kafe-kafe, juga pedagang kaki lima. Itu yang bukan pedagangnya ya, tapi karyawannya. Kalau pedagangnya masih mampu ya, dalam beberapa 1-2 bulan ini masih mampu ya, tapi karyawannya tuh tidak bekerja kan, yang terutama yang kerja malam hari. Kalau kerja siang masih kerja, teman malam hari mereka tidak bekerja. Dan siang pun kami juga melakukan untuk mulai tidak izinkan untuk terbuka untuk orang makan di restoran. Itu kan terjadi kerumunan. Harapan kita seluruhnya teman-teman warga, terutama yang kuliner, itu bisa untuk jualan take away aja gitu ya, take away aja, jadi pesanan dibawa pulang ya gitu. Baik, saya tertarik mengiris sedikit dari pernyataan Bapak bahwa ada porsi bantuan untuk pelaku UMKM, di mana kesejahteraan dari masyarakat di lini bawah atau di mikro kecil ini harus tetap berjalan meskipun di tengah wabah yang kita tidak tahu entah sampai kapan akan berakhir Pak. Seperti apa kemudian sasaran yang ditargetkan dari pemerintah kabupaten untuk menyasar bantuan ini
sampai kepada para pelaku UMKM? Ya, jadi kami punya data kami punya data pelaku UMKM ini ada 475.000 orang tuh Pak. Baik, Dan ini paling 470.000 di Kabupaten Jember, seluruh kabupaten ya? Iya, terbesar di Jawa Timur tuh Jember. Oh. UMKM kita ini. Justru jumlah yang segitu besar tentunya cukup berat untuk anggaran APBD kami, berat karena bantuan penting, tapi kami akan melakukan memilah dan memilih. Ya tidak semua akan diberi bantuan ya, karena memang kena kendala COVID ini memang semua merasakan. Namun kami memilih. Jadi pilihan pertama itu dari orang yang terpapar COVID, daerah wilayahnya. Yang kedua itu UMKM, UMKM teman-teman yang sedang jualan itu, para karyawan. Yang ketiga fakir miskin, fakir miskin. Dan itu pun tidak penuh ya, tidak penuh karena memang anggaran kami sangat terbatas dan tentunya harapan kami kolaborasi dari kehidupan kita ini tentunya. Kalau kita biarkan COVID itu terus bergerak dan kita tutup perekonomian kita, justru semakin berat, Pak. Berapapun anggaran yang akan masuk untuk bantuan itu tidak cukup. Ya, harus ada satu barrier. Barrier itu pembatasan di mana masyarakat ini harus bisa hidup berdampingan dengan COVID. Ini yang dikatakan itu new normal tadi. Berdampingan dengan COVID. COVID masih ada di sekitar kita. Tapi kita juga ekonomi tetap harus jalan, kan gitu. Ini hidup beriringan maksudnya. Bagaimana konsepnya supaya tadi tidak menyasar pada support bantuan tadi menjadi beban sangat cukup berat untuk pemerintah. Caranya yaitu masyarakat patuh terhadap apa yang sosialisasikan oleh pemerintah, diinstruksikan oleh pemerintah. Ikutin saja seperti memakai masker, jaga kerumunan gitu. Jualan tetap boleh berjalan. Itu harapan kami di situ. Ada sinkronisasi antara pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur semuanya dan masyarakat itu sendiri. Baik, tentunya juga kerjasama yang baik dari warga kita, baik entah itu pelaku UMKM ataupun warga yang terdampak, juga sangat diharapkan oleh pemerintah kita, begitu ya, dalam menjaga bagaimana pandemi ini segera berakhir dan tetap pemerintah Kabupaten Jember memberikan porsi bantuan kepada Anda para pemirsa yang terdampak ataupun para pelaku UMKM seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Bupati. Demikian menarik sekali obrolan kita di segmen 1 ini, Pak. Tapi kita harus break dulu, sesaat lagi kami kembali untuk Anda.